Oh, nggak buka video kali ya. Karena Zoom saya itu hanya membuka kalau kelihatan yang buka video aja, buka video nggak kelihatan. Oh, tadi nggak ada video. Waduh. Buka video nggak kelihatan ya. Manyun semua, kenapa sih ini? Pada manyun semua. Yang wajah yang cerah dong ya, jangan manyun ya. Cepat tua nanti itu ya. Manyun aja nih. Ini siapa dulu nih? Dulu siapa? Ini hari Jumat tanggal 1 April 2022. Silakan. Siapa duluan? Cepat. Di situ 1, 2, 3. Pernah check out. Saya check out udah 1. Saya, Pak. 2. Udah. Cepat. Kenapa saya screen aja? Udah kelihatan belum, Pak? Belum? Udah. Zoom lagi tuh. Yang kecil di sana. Zoom lagi. Udah belum, Pak? Udah. Ya, bab 3 saya, metode penelitian. Yang pertama, kategori penelitian yang digunakan. Di sini ada penelitiannya itu deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatifnya dengan pendekatan analisis kausal. Lalu di sini ada penjelasan mengenai Betul. Ulang lagi, bab 3. Di sini ada kategori penelitian yang digunakan. Judulnya apa? Bab 3 mana judulnya? Judulnya mana? Bab 3. Ini, Pak. Kamu ambil apa buku panduan skripsi ya? Dia urutan bukan ini anunya. Baca buku panduan skripsi. Iya, Pak. Ya, skripsi jangan ini salah itu ya. Ya, Aku baca panduan skripsi dulu ya, baru nanti itu ya. Ya. Ya, lihat deh skripsi saya dulu ya. Iya. Dan nanti itu salah ya. Udah urutannya ya. Ya, baik, Ya. Pak. Ya, oke. Yang lain siapa? Yang lain siapa? Saya Coba. versi ya, Pak. Bentar. Sudah terlihat ya, Pak? Digedein di zoom lagi. Segini ya, Pak? Terus. Terus zoom lagi. Dah. Di zoom lagi. Udah. Nih. Oke. Sini saya lanjut dari bab 2 tadi. Kemarin saya sudah teori kan, Pak. Lalu saya lanjut ke penelitian terdahulu. Di sini saya udah nemu 9 jurnal nasional sama 7 jurnal internasional, Pak. Yeah. Ini ada narasinya. Pertama saya jelaskan dari replikasi saya, yaitu dari Yusran, Pak. Penelitiannya tetap pengaruh good corporate governance terhadap CSR. Kalau dari Yusran pada perusahaan manufaktur, total sampelnya 144. Yeah. Penelitian ini indikator scoringnya 78 item dari proyek dengan proyeksi Itu GCP. masing peneliti satu linear. Oh iya, Pak, saat ini Yusran satu paragraf terus. Lagi muncul si Untoro ini. Oh, saya jadi satu paragraf juga, Pak. Begitu pula dengan. Ya, satu paragraf satu penelitian, ngerti nggak? Oh, begitu ya, Pak. Oh, ngerti sih. Kemarin dari awal saya udah ngomong itu. Oh iya, Pak. Itu penelitian itu satu paragraf satu penelitian, ceritakan topiknya apa, judulnya apa, kemudian populasi di mana, sampel di mana. Oh ya. Sampel. Prodi penelitian kapan? Itu satu-satu, jangan kegabung itu. Iya nih, Pak. Sudah saya pisah. Sudah saya jelaskan. Ada kan lagi itu. Kan 2010 apa nih? Oh, bukan, Pak. Itu dia indikatornya makai dari jurnal kan yang 2010, bukan dari GRI. Untuk CSR-nya. Lalu penelitian selanjutnya ada Febriana pakai
GRI yang sama, yaitu versi 3.1. Proyeksi GCG-nya juga situs secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris, independen, dan kualitas audit. Lalu terhadap Gabung CSR lagi juga. penelitian sama Sian ini. Gabung lagi nih. Kenapa Pak? Yang digabung lagi itu penelitian. Oh iya Pak, ini saya pisah. Sudah saya pisah Pak. Lalu selanjut dari Lalu penelitian. penelitian Sulawesi itu berapa sampelnya, berapa nggak ada sini. Berapa sampel populasi berapa? Oh iya ini ya. Ini belum, yang sampelnya ini belum saya ingin Pak, langsung. Ini dengan digabung di sini. Oh iya siap Pak. Nanti saya tambahkan. Ya. Lalu penelitian pamungkas juga di sini. Ya, yang kemarin itu bab 2 yang koreksi udah kamu koreksi belum? Bab 2 yang sebelumnya. Oh, yang indikator ya Pak? Udah kamu koreksi belum? Terus tahu dulu saya. Kemarin revisinya itu dari yang saya ini aja Pak, indikator CSR-nya. Jadi kan saya sempat nanya Bapak, kalau indikator CSR itu kan pakai apa penelitian yang GRI ya Pak. Masalahnya kebanyakan jurnal acuan saya GRI-nya itu yang versi 4 yang terbaru, tapi objek penelitiannya kebanyakan yang manufaktur, jadi banyak yang nggak sesuai dengan objek penelitian saya perbankan. Lalu saya lihat jurnal penelitian lain. Nggak sesuai gimana? Di mana nggak sesuai? Kenapa Pak? Di mana nggak sesuai? Ada nggak bisa dijawab? Kalau GRI G4 itu, nih saya jelasin di sini Pak, sesuai revisi Bapak kemarin perbedaannya Kak. Dan kan dari GRI itu ada GRI G3, G31, G4, dan GRI standar Pak. Terus dari peralihan GRI G1 ke G4 itu terdapat penambahan indikator dari aspek kinerja lingkungan dan sosial seperti keberadaan pemasok bagi perusahaan. Terus jadi menurut saya itu GRI G4 karena ada tambahan seperti pemasok dan pengadaan jadi kurang sesuai dengan perbankan Pak. Sedangkan dari GRI G4 ke GRI standar itu enggak. Mana kasih tahu kurang sesuai dengan perbankan mana? Kurang sesuai dengan perbankan mana? Kasih tahu mana tuh? Dari mana? Oh ini Pak. Mana? Jadi saya bilangnya penelitian ini mengacu. Kamu GRI 4 itu kan ada nggak sesuai. Itu dari mana itu? GRI 4 tadi itu. Kamu jangan kamu gerakkan. Oh dari maaf Pak. Dari ini Pak. Mengalami perubahan mana itu? Berapa perubahan aspek kinerja keuangan dan sosial terkait perkembangan pemasok bagi perusahaan titik itu. Paragraf selanjutnya di sini saya langsung bilang kalau mengacu indikator dari versi G1-nya pada penelitian ini. Jadi ya, saya enggak belum ini saya tambahkan perbankannya itu ya Pak. Kan di sini saya bilang GRI 3, G4 nggak bisa karena ada pemasok. Itu menyebabkan perbankan nggak cocok. Nah, kamu kasih tahu di mana itu tuh penting tuh. Kalau saya kamu GRI 3 itu mana? GRI G1-nya Pak. Nah, kamu kan GRI 3 ke GRI 4 nggak cocok kan? Iya GRI. Karena ada pemasok. Iya di perbankan nggak cocok karena pemasok perbankan nggak ada. Mana kalimat itu? Ini Pak nih. Mana? Dalam aspek kinerja ini saya. Iya mana kata-kata perbankan nggak cocok? Oh. Kalimat gimana sih kasih tahu? Bagi perbankan kamu itu mana makanya menyatakan bahwa di perbankan cocok karena pemasok mana ada nggak? Saya tambah jadi saya ganti jadi perbankan gini ya Pak. Kalimat udah benar tambahkan kalimat gimana sih? Kan di sini sudah ada alasannya. Alasannya mana? Alasan mana? Dalam peralihan yang ini dalam peralihan GRI G1 ke GRI G4 terdapat penambahan indikator dalam aspek kinerja lingkungan dan sosial. Yang kamu kasih tahu itu bukan alasan. Coba ada kalimat sebelumnya yang mengatakan kamu pakai GRI 4 ada nggak? Ada nggak? Alasan kamu pakai GRI 4 ada nggak alasan kenapa? Ada nggak? Alasan pakai GRI versi 31 Pak. Ya kamu pakai GRI 1 nggak pakai GRI 4 ada alasan nggak pakai GRI 4 ada alasan ada nggak? Ada perbankan cocok ada nggak? Oh belum. Ada apa penjelasannya kalau ada penambahan? Penjelasan itu tentang ini apa? Seperti ini. Nggak tahu saya pokoknya isinya itu. Kamu ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Jadi saya sudah jelaskan di sini GRI G4 ada penambahan keberadaan pemasok. Jadi tidak cocok di perbankan. Makanya saya
harus Karena apa? Karena cocok kenapa? karena ada keberadaan pemasok yang tidak cocok dengan Kamu indikator. tulis ada, tulis nggak itu? Udah Pak. Tulis di mana? Di sini oleh karena itu GRI G4 tidak sesuai dengan indikator untuk penilaian bagi perbankan karena pemasok ke perbankan ada juga sebenarnya. Pemasok itu seperti menyuplai pendamping ketiga pemasok juga itu. Nasabah itu pemasok itu di perbankan bisa aja sebenarnya. Tapi kamu kalau pikiranmu kan nggak luas. Ada masalah sebenarnya. Pemasok kan dana pihak ketiga. Kalau pemasok di bank nggak ada. Tapi pemasok itu indikatornya ada di aspek lingkungannya, Pak. Apa lingkungannya, Pak? Jadi kayak jadi ada tambahan pemasok terus tapi di aspek kinerja lingkungannya seperti itu, Pak. Lingkungan seperti apa itu? Saya lupa, coba saya menarik. Lagi itu, lagi. Bentar, saya coba bentar. Apa? Ini Pak, kalau di GRI G4 presentasi pemasok baru dan mitra bisnis lainnya yang diperiksa untuk kinerja lingkungan dan tindakan yang diambil. Indikatornya seperti itu, Pak. Jadi saya kira juga lagi nggak bisa baca, gini lagi itu. Nggak bisa baca itu. Terus. Mana tuh? Di GRI G4 ada penambahan presentasi pemasok baru dan mitra bisnis lainnya diperiksa untuk kinerja lingkungan dan tindakan yang diambil. Jadi saya kira mungkin di laporan tahunannya perbankan nggak sampai udah hilangkan udah. Jadi tetap GRI 31 ya Pak ya. Ini kamu kasih tahu dong, misalnya contohnya dalam itu. Perbedaannya Pak ya. Itu tahu contoh dalam GRI 4 itu ada kata-kata ini sehingga dijelaskan gitu dong. Oh ya Pak. Jangan ini kamu menulis itu bukan untuk dirimu sendiri, untuk orang lain. Iya baik Pak. Iya, dirimu sendiri, usaha kamu bikin judul skripsi, udah gak usah tulis lagi semua, untuk dirimu sendiri ya. Dapat semua. Tulis itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Orang bisa ngerti alasan kamu detail itu bisa ngerti gimana. Harus tahu dong. Jadi contohnya dalam GRI 4 ada kata-kata ini pilihannya tentang ini. Itu udah kasih tahu. Ya, baik Pak. Ini lain diketik, lain dijelaskan. Nggak ada diketikan itu. Ya Pak, baik. Itu pelajaran yang lain juga nih. Jangan yang penting dijelaskan, tapi ditulis nggak ada. Yang jelas pentingnya dijelaskan itu. Kok ditulisnya nggak ada? Ya baik Pak. Nanti saya tinggal. Berapa gitu tuh. Terus di sini saya juga bilang kalau indikator dari versi G31 ini lagi pakai itu kayak penelitian sebelumnya. Kembali lagi itu sebelumnya. Sebelumnya tadi. Ini GRI. Penelitian sebelumnya kembali lagi penelitian sebelumnya. Kalau tahu GRI 3 kok pakai itu. Oh, iya. Oke, bentar Pak. Sebelum lagi itu. Sebelum mana tuh? Ini tabelnya, Pak. Untuk tabelnya, penelitian terdahulu dari Yusron, variabelnya, independennya ada kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, lalu dependen variabelnya CSR. Hasil penelitiannya
menggunakan scoring 78 item dengan hasil kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Namun secara parsial, hanya Dewan Komisaris yang berpengaruh positif signifikan. Perbedaan penelitiannya, kalau dalam objek ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan scoring CSR 78 item, GCG-nya diproyeksikan dengan 3 variabel, yaitu kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Lalu selanjutnya dari penelitian terdahulu ada dari Untoro, ukuran independennya ukuran Dewan Komisaris, proporsi Dewan Komisaris independen, dan ukuran Komite Audit. Dependen variabelnya CSR, kontrol variabelnya ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Kesimpulannya dalam penelitian ini, ukuran Dewan Komisaris dan variabel kontrol memiliki pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan proporsi komisaris independen, komite audit tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan variabel kontrol untuk leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu GCG diproyeksikan dengan 3 variabel. Perbedaan penelitian ini, kalau untuk ini GCG diproyeksikan dengan 3 variabel. Indikatornya CSR dengan 60 item, pengungkapannya dengan indikator itu penelitian. penjelasan masing-masing kok cuma 2 udah selesai kan? Belum, Pak. Oh, yang tadi narasinya. Oh, belum, baru 2-3 udah selesainya masuk ke daftar. Daftar itu kan dari penjelasan tuh. Mana tuh? Oh, iya. Ini Pak di Terus kan tadi itu langsung aja ke daftar ini. Mana sih? Ini narasinya Pak, yang tadi sampai Febriana narasinya. Itu tadi baru 3 mana tuh? Baru sampai 3 berapa? Kamu udah berapa semuanya? Ada berapa? Ada 16 Pak. 16 alinea dong yang bikin tuh. Iya. Aku berapa alinea aku bikin bro? Udah 16 tapi ada yang gabung gini jadi saya. Udah gabung yang bisa-bisa tuh, bisa-bisa. Iya, bisa. Bentar Pak. Bisa. Aduh, gimana sih? Bisa digabung ke apa hubungannya bisa digabung? Tapi saya kira biar paragrafnya nggak banyak Pak. Ya Pak. Udah aja. Ya. Enggak Pak. Kan 14. Nanti kamu itu tuh, nanti minggu depan kamu bawa lagi ya. Udah. Tuh daftar mana? Daftarnya. Ini daftarnya Pak. Tabelnya. Nah, tabel ini, dengar dulu. Tabel ini, aduh, kok gerak-gerak terus tabelnya mana? Digerak. Pak. Peneliti. Nah, peneliti itu nggak usah pakai gelar segala, kok ada gelar segala. Oh iya Pak. Singkat aja, Iza kira gelar jangan dikasih. Udah hasil penelitian ya. Ya Pak. Kamu kasih langsung aja kasih tahu, jangan jelaskan lagi CS menggunakan seperti apa, ngapain kasih tahu itu? Kok sudah ada penjelasannya? Iya di atas Pak. Nah, ngapain kasih tahu langsung 7 poin aja? Hasilnya apa? Hasilnya kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan. Oh, langsung ya Pak. Oke. Secara simultan terhadap variabel dependen. Signifikan kasih tahu signifikan positif atau negatif, tahu dong itu. Ya Pak, nih. Signifikan negatif. Namun ini Pak, secara parsial hanya ukuran Dewan Komisaris. Nggak ada pakai istilah parsial itu langsung bilang aja variabel A pengaruh signifikan positif terhadap B, itu aja langsung. Berarti hanya Dewan Komisaris yang berpengaruh. Hapus semua. Itu kolom itu hapus semua. Ya. Hapus semua. Hapus semua itu. Ini berlaku untuk yang lain juga nih, bukan untuk dia aja nih. Tabel tuh nggak ada penjelasan, dia betulin. Kok sudah ada penjelasan yang rinci itu. Dah. Ini pada problem apa? Corporate social responsibility. Ini pada apa? Kepemilikan institusional ke dewan. Cuma 3 itu, cuma 3 itu. Iya, dari jurnal. Ada lagi lain, nggak ada lagi? Enggak. Benar 3 itu. Kontrol nggak ada, berkontrol nggak ada? Nggak ada Pak kalau ada yang jurnal ini.
Cuma 3 itu aja. Iya. Benar. Pak. Nah, sekarang kepemilikan institusional berpengaruh dengan kepada CSR apa? Tulis tuh. Tidak berpengaruh, Pak. Tidak signifikan. Tulis itu. Tulis. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR, titik. CSR disclosure, titik. Itu ukurannya ukuran 10 aja, 10 ukuran ada 10 aja semuanya. Oh, tabel 10 ya, Pak? 10 aja semuanya dari mulai judul sampai semua 10 aja. Sudah, Pak. Titik. Berikutnya apa? Ukuran Dewan Komisaris. Apa? Signifikan Tulis. positif. Signifikan positif negatif. Nah, terhadap Positif, Pak. terhadap. Oi. Terhadap, oi. Ya, Pak, terhadap. Terhadap. Nah, berikutnya apa lagi? Komite audit. Tulis. Komite audit. Tidak berpengaruh. Titik. Nah, itu perbedaan penelitian dihapus. Kalau itu dihapus semua itu. Perbedaan penelitian dihapus semua itu. Perbedaan penelitiannya apa di sini? 1. Beda sama kamu apa bedanya? Objek penelitiannya, Pak. Tulis. 1 objek penelitian. Satu objek penelitian, oi. 1 titik objek penelitian. Kedua apa? Objek penelitian. Periodenya, Pak. Tulis. Dua. Periode penelitian. 3 apa? Indikator pengukuran dasar. Indikator apa itu? Kamu CSR juga ya? Iya, Pak. Tapi Indikator apa? kalau dia pakai yang GRI. Tulis itu. Kamu menggunakan G4, kamu G3 itu aja. G3 Kak. G4 atau G3 dipakai? Saya GRI G31, dia GRI G3, Pak. Ya udah. Kamu sebut pakai apa? G31 tadi, Pak. Ya, tulis. Oh, tulis yang pengukuran saya, Pak. Tulis. Penting tulis tuh. Yang keempat apa? Udah, Pak. Itu doang. Udah. Kamu tadi mana kamu tulisnya? Contoh kamu apa? Kalau karuan. Ini, aja, Pak. Itu poin aja. Udah ngerti kamu? Udah ngerti, Pak. Nanti. Nah, udah ngerti tidak bisa lagi dibikin. Contoh nomor 1 itu. Aku rubah semuanya ya. Iya, nanti saya ikutin yang atas, Pak, sisanya. Ini udah ukuran berapa? 10 tadi. Ukuran tulisan baru 10. Kenapa, Pak? Ukuran tulisan ada 10 ya? Indonesia. Yang Ukuran tulisannya 10 atau 10 ya? Iya, ukuran tulisannya 10. Indonesia sih. Ada suaranya. Ya. 10 masih gede itu. 9 aja itu. 9. Segini 9, Pak. Ya, udah. Itu diatur lah. Jangan sampai kiri kanan dulu sama dengan ukuran di atas tuh. Iya, Pak. Tabelnya. Di tabel itu ada unsur sendinya juga. Kindar juga ada. Kiri kanan tuh samain tuh. Ya, Pak. Nama tabel mungkin atasnya nama tabelnya apa? Ini gini. Dia tulisan kamu tulis dari mana mulai nulis tuh? Di atas coba lihat, di atas, Ini, Pak. Oh, dari atas. Ini. Kamu di mana nulis tuh? Di mana nulis tuh? Coba lihat tuh. Kiri kanan ini gimana? Kiri kanan coba ukurannya.
Sebelah kiri Kiri kanan kanan. coba. Ah, tabel sejajar itu juga, tabel sejajar itu juga, tabelnya sejajar itu juga. Oh, sabangnya. Oh, udah sejajar, Pak, nih. Bentar. Sejajar mana? Aduh. Apa sejajar, Pak? Sejajar. Oh iya, belum. Yes. Coba judul tabel, Pak. Kasih tabel perlu ke judul nggak? Di bawah judulnya, Pak, saya. Tabel. Aturannya di mana tuh? Kau dapat aturan di mana tuh? Tabel itu judul di bawah. Oh, Baca ini saya. buku panduan nggak? Baca buku panduan nggak? Iya, Pak. Di sini. Saya taruh Coba atas. buka buku panduan coba. Buku panduan buka. Atau salah satu jurnalmu, salah satu jurnal coba buka. Salah satu jurnalmu coba buka. Salah satu jurnal buka. Salah satu jurnal. Oh ya. Buka salah satu jurnal kamu. Buka salah satu jurnalnya. Ini tutup dulu nih, tutup dulu nih. Tutup dulu itu. Ada tabel nggak sih? Coba ada tabel nggak sih? Coba ada tabel nggak sih? Ini, Pak. Paling tabel Judul metode di mana? Judul di mana? Tahu judul di di mana? atas, Pak. Ada di bawah nggak contoh? Ada di bawah. Cari ada nggak contoh di bawah? Coba Yang cari. enggak, Pak. Coba cari sekarang. Ada nggak contoh di bawah? Nggak ada, Pak. Paling sumbernya. Data yang jawab. Kenapa kamu bawa di bawah? Ya, Pak. Maaf, Eh, Pak. kenapa bawa di bawah? Yakin kamu di bawah itu? Kenapa? Soalnya biasanya kayak kira saya sumber yang data yang diolah nih bareng sama judulnya, Pak. Kamu buku panduan, coba buka buku panduan. Buku panduan skripsi buka. Buku panduan skripsi. Oh, mana? Bentar, Pak. Kamu tuh orang aneh itu, orang aneh. Urusan aneh kamu. Suka kamu aja bikin. Oh, mana ya? Oh, nggak di laptop saya, Pak, di Google Drive. Buka juga buka Google Drive-nya. Bentar, saya stop share dulu. Nggak. Terus suruh download. Aku nggak baca kamu deskripsi nggak baca. Suka kamu aja bikin. Ini dia.
Ini apa? Contoh tabel. Tabel penelitian. Ada. Tabel operasional, bentar. Itu ada contoh itu di panduan skripsi. Ada. Ada Pak, ada. Nah, di mana bilang tuh? Tabel di bawah di atas. Di, Di tabel. Ada juga kan bikin tabel personal. Coba ada tabel personal mana tadi? Tabel personal di mana? Contoh tabel mana itu? bentar Pak. Iya benar Pak, saya cari. Ini udah dapat Nih. kamu kok dirubah lagi. Nah, nih, coba aja. Nah, ini tabel personal variable. Nah, Ya Pak, berarti di atas. itu ya. Ya Pak. Sudah ada semua di buku panduan skripsi yang bikin tuh. Mau Iya, tahu saya tuh. Dulu besok dirubah, nggak tahu lagi sih. Kamu baca, kalian tuh nggak mau baca. Udah, kasih judulnya apa? Kasih judulnya. Pak. Lu. Tabel. Tabel berapa tuh? Tabel 2 Pak. Tabel. Tabel 1 mana? Tabel 1 udah ada. Satu tadi tabel yang indikator GRI. Dari. Di bab 1 ada tabel nggak? Enggak Pak, enggak ada. Nggak ada bab 1. Enggak ada. Nah, terus apa lagi tuh? Nanti rubah ya. Nanti iya Pak. Saya revisi lagi ya Pak bentuknya. Terus selanjutnya ini kerangka penelitian. Terus pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis, jadi saya jelasin lagi Dewan Komisaris merupakan inti dari GCG untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen, dan mengelola perusahaan. Lalu jumlah Dewan Komisaris semakin besar akan mudah mengendalikan dan monitoring manajemen, terutama dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Subiantoro dan Mildawati, oleh karena itu pengaruh yang tinggi dari Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR, maka semakin besar Dewan Komisaris, maka semakin banyak pengungkapan CSR-nya. Sejalan dengan penelitian Yusran, bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap CSR di klosur, yang semakin efisien dan efektif dalam menjalankan tugas serta semakin luas pengungkapan CSR-nya. Begitu pula dalam penelitian Untoro yang menunjukkan pengaruh positif pada luas pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian Pamungkas yang menyatakan tidak ada pengaruh atas ukuran Dewan Komisaris. Ini itu yang apa hipotesis ya? Iya Pak. Perusahaan memiliki kecenderungan. Terus nama-nama Pamungkas itu ada nggak di dalam penelitian sebelumnya? Ada Pak. Semua yang ada ini ya? ada semua. Saya Oke deh. Terus yang menyatakan tidak ada pengaruh atas ukuran Dewan Komisaris. Begitu juga Tasya et al. Maka hipotesisnya ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lalu yang kedua, pengaruh komite audit. Keberadaan komite audit disusun dari Dewan Komisaris untuk meringankan Dewan Komisaris dalam mengawasi perusahaan. Komite audit yang efektif dapat menjadi indikator untuk menatur keputusan manajer dalam pertanggungjawaban sosial. Menurut Rifandi, semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial. Karena anggota audit dapat mudah melakukan evaluasi dan pengontrolan kinerja perusahaan. Sesuai dengan penelitian Panjaitan dan Andayani, yang menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR yang sejalan dengan penelitian Febriana yang menunjukkan hasil yang serupa. Berbeda dengan penelitian Soniawati yang tidak berpengaruh terhadap CSR dan juga dalam penelitian Untoro. Maka hipotesisnya yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lalu ada pengaruh Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki fungsi penting dalam suatu perusahaan yang dimiliki untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya yang banyak sehingga Dewan Direksi memiliki dampak yang besar pada pengungkapan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota Dewan Direksi dalam perusahaan diyakini membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, salah satunya pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Lalu berdasarkan penelitian dari Asri et al. Bahwa
ukuran direksi atau board size diukur dengan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure yang menandakan bahwa jumlah dewan direksi menciptakan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan penelitian Zaid. Berbeda dengan penelitian dari Sifakran dan Susilowati menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan CSR. Maka berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang ditujukan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lalu terakhir ada pengaruh kepemilikan institusional. Udah itu Kepemilikan oke. Bab 2, 3 udah. belum, Pak. Itu Baru bab 3 lagi ya, bab 3 besok ya. Iya, Pak. Bab 3 sama revisi yang tadi ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Revisi jangan itu ya, jangan nyeleneh ya. Oh iya, Pak. Susul revisi Iya, Pak. jangan nyeleneh kemana-mana. Iya, Pak. Baik. Sesuai Bapak tadi. Terima kasih ya, Pak. Bab 3 lihat buku panduan ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke, berikutnya. Sesama berikut siapa lagi? Siapa lagi berikutnya? Saya, Pak. Gimana, Pak? Videomu nggak dibuka Ini, Pak, saya pakai 2 device, Pak. Oke, udah device. Oh ya udah, silakan. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Di situ mana ada si yang laki-laki, siapa? Si Azhar mana? Azhar nggak ada. Kurang tahu Pak saya. Menikah dia, Bon, married. Kemana si Azharnya? Menikah. Mau bulan puasa, sebelum puasa udah menikah deh. Takut nanti keburu itu puasa. Puasa susah nikah. Udah melatih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang datang berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 lagi yang datang siapa itu? Si Azhar, 1 lagi siapa? Hairunisa Pak. Indonesia yang mana tuh? Yang pakai kerudung juga Pak. Yang bahas green accounting, Pak. Oh, green accounting ya. Kenapa nggak datang dia hari ini? Kurang tahu Pak. Kurang tahu juga, Pak. Ya, oke. Udah terus si Melati. Iya, Melati Pak. Sukma ini, kamu dulu lagu tuh apa Melati Sukma? Ini S-nya gede tuh tulisan Sparta, S-nya gede. Oh iya, Pak. S-nya gede itu. Ini saya udah masukin jurnal-jurnal Bapak, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Apa lagi tuh? Kamu bab 2 sampai di mana supervisi kemarin? Saya ini yang revisi Sempro, Pak. Oh, ini Sempro nih. Iya, Pak. Oh, kamu bukan bimbingan sama saya, bukan? Bukan, Pak. Saya dosen pengujinya Bapak. Oh, berarti ini yang bimbingan saya banyak yang datang nih. Yang datang siapa? Bimbingan saya siapa aja? Bimbingan siapa? Tania, Amelia. Siapa lagi? Si Nilo. Terus si apa tadi yang si ini siapa lagi tuh? Hairunisa, Azra, terus Enggak, siapa yang lagi? Adi sekarang. Safira. Oh, sebentar. Si Safira, Lilo, Melati enggak. Lilo, Amelia, cuma 4 datang ya? Iya Pak. 4 lagi gimana tuh? Lagi si Azhar, siapa lagi banyak datang? Siapa lagi nggak datang? Kenapa itu? Safira juga enggak Pak. Safira, siapa lagi tuh? Lu nggak datang Hairunisa. kemana dia tuh? Hairunisa. Kamu kalau pokoknya datangnya tiap minggu ya. Siapa lagi tuh yang datang tuh? Sama Devi Pak. Gua nanti nggak selesai skripsinya. Iya Pak. Ya, datang terus. Walaupun nggak jawab apa-apa, datang aja. Ya. Pak, saya belum selesai. Paling tidak kamu tahu saya belum sekerjakan Pak. Ada ngomong itu aja saya itu. Terus datang ya. Baik Pak. Jangan si Sukma, mana Sukma? Iya, Pak. Sukma, kapan kamu uji kapan Sukma? Januari, Pak. Bimbing siapa bimbingnya? Halo? Boleh sih, Pak. Berarti kamu assistant dong ya? Berarti? Boleh. Iya, Pak. Oh, assistant sayang juga itu. Iya, Pak. Kemarin saya sempat sakit, Pak. Sakit apa?
kayaknya ini Pak ngedrop jadi 2 minggu. 2 Kenapa minggu tuh? demam. Lagi ke Semarang. Enggak Pak, emang lagi sakit Pak. Sakit apa tuh? Sakit COVID. Iya Kak, Pak kayaknya gejala COVID sih Pak. Soalnya demamnya hampir 2 mingguan. Oh iya, demam. Sekarang udah nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa sekarang. Alhamdulillah udah enggak Pak, mendingan. Cepat ujiannya, lama sekali tuh. Aduh, mahasiswa saya udah lulus semua tuh yang bimbing Iya kemarin Pak, 11 orang lulus semua. iya Pak, 11 orang dapat A semua tuh. iya Jangan Pak. lama-lama ya, jangan lama. Rugi kamu lama di BS. Tambah lagi di semester. Baik Semester Pak. berapa biayanya? Semester berapa biayanya? BSPP-nya berapa? 6 juta? Iya Pak. 6 juta? Oh, bisa di 6 juta bisa beliin sepatu bedak, lipstik, segala macam tuh. Iya Pak, kemarin karena saya sakit itu Pak, jadi saya nggak sanggup. Sakitnya cuma 2 minggu. Masa Iya, gara Pak. sakit? Gara sakit cuma 2 minggu. Dia sakit pun 4 bulan. Iya. Itu cuma 2 minggu kan. Kemarin kan Januari ya Pak ya, yang sempronya. Habis itu saya kejar Februarinya Pak. Karena Januari sempronya juga itu udah tanggal belasan kan Kalau sempro Pak. udah telat tuh. Harusnya sempro itu bulan September harusnya. September. Iya Pak. Oktober harusnya. Oktober akhir. Iya Pak. November, Desember sudah bikin 4. Itu terlambat Januari itu. Nggak keburu lah. Iya Pak. Makanya ini saya kejar lagi Pak. Kejar aja. Yang kamu kejar siapa? Apa Pak? Yang kamu kejar itu siapa? Skripsinya Pak. Nah, skripsi kamu kejar. Keluar dia nggak lari juga. Kalau lari juga kamu nggak keburu itu. Iya Kamu kejar Pak. skripsi lari juga. Nggak dapat apa skripsinya. Ya. Iya Pak. Dan sekarang yang seperbaiki malah tambah referensi udah apalagi itu. Kemarin revisi dari Bapak kan nambahin pakai jurnal Bapak. Ya udah, ini udah. Iya, sama yang board size-nya udah saya hapus Pak. Saya hapus ya. Udah dihapus. Kenapa sudah hapus? Kenapa sudah hapus? Lupa saya. Karena kan masih kurang jelas gitu Pak. Jadi si indikator board size ini variabelnya apa, terus juga jurnal acuan dari board size itu nggak banyak Pak untuk dipelajari. Jadi saran dari Bapak kan kemarin lebih baik dihapuskan aja board size-nya. Satu lagi siapa nguji? Satu lagi siapa? Pak Dik Pak. Oh Pak Dik nggak ada nanya kan? Iya Pak, Pak Dik cuman nggak ada tambahan. Nggak ada tambahannya. Itu apa lagi saya berubah? Apa lagi? Terus kemarin dari Bapak itu penjelasan tentang GCG-nya kurang banyak, jadi ini saya udah tambahin lagi Pak. Bagus ya, bagus tuh ya. Terus apa lagi? Terus juga Bapak minta saya untuk nambahin komponen-komponen kayak sejarah sama pengukuran GCG-nya bagaimana. Udah tambah udah. Udah ditambah Pak. Ya bagus. Apa lagi? Ini udah saya tambah. Jadi lebih banyak. Terus juga untuk penomorannya di bab 2 Bapak iya benar nomornya bisa ditertibkan ya. Udah pas iya, sudah. Udah saya ini apa Pak. Apa lagi? Terus juga Bapak minta tambahin keterangan di bagian regresi-regresinya Pak, uji. Oh iya benar-benar mana tuh mana? Regresi itu maksud untuk apa nih, untuk apa ya? Iya Pak. Regresi model apa? Ada 2 regresi, 2 model. Iya Pak. Nah itu jelaskan. Kamu Terus, langsung persamaan aja, bingung saya persamaan apa maksudnya. Nah, apa lagi itu? Iya Pak. Yang mana sih penjelasan regresi mana itu? Ada Pak. Bentar. Mana penjelasan? Bab 3 kan itu? Iya Pak. Nah ini udah ini Pak, formatnya juga udah saya benerin. Udah bagus ketika itu bagus nih. Aku sudah buat skripsi. Kamu baca buat skripsi udah baca udah? Udah Pak. Udah bagus nih. Di tabel itu satu spasi aja ketika dalam tabel itu. Iya Pak. Dalam tabel satu spasi ketika dalam tabel itu satu spasi. Satu spasi aja. Dua satu spasi. Yang 2 spasi jelek banget tuh. Oh ya baik Pak. Bentar Pak ya. Nah itu nanti tulisan bisa pakai ukuran tulisan 10, 11 boleh.
Hmm. Nggak perlu 12. Kalau nggak cukup, ruangnya pakai ukuran 10, ukuran 8, ukuran 9, boleh aja nggak apa-apa tabel. Berarti disesuaikan ya Pak ya kalau tabel. Disesuaikan supaya nggak melebar kemana-mana, itu jelek banget tuh. Baik Pak. Masih judul tabelnya, ya. Apalagi itu, suruh Pak. Mana penjelasan tadi mana? Penjelasan regresi mana? Iya, ini di bawah Pak. Jadinya saya juga menambahkan pakai logit Pak, seperti yang Bapak bilang kemarin. Karena kan saya ada yang beberapa variabel menggunakan dummy, jadi saya tambahin pakai logit. Itu banyak banget saya berisi ya, lupa saya itu. Tapi saya ada catatan saya sih. Iya Terus Pak. mana itu persamaan itu, penjelasan persamaan? Ini kan saya karena pakai logit, jadi diganti koefisien determinasi. Bukan yang penjelasan dari regresi. Ini yang iya Pak, ini yang pengaruh Mana itu? parsial uji T. T-nya T kecil, jangan T besar Oh baik Pak. Nggak ada T besar, itu ketawa orang lihat nanti itu, T kecil. Baik Pak. Kayak gitu. Mana tuh yang? Terus ini yang uji F. Bukan yang persamaan regresi kamu jelaskan itu yang mana? Mana? Sama itu maksudnya apa? Usah dicari lah, ada bab 3 tuh, bab 3. Nah ini Pak. Kemarin Bapak minta saya Tapi ini jelaskan. bukan data analisis. Itu analisis pakai apa? Persamaannya mana? Persamaannya mana? Ini Pak. Mana? Regresi, terus. Pelan. Terus. Pelan. Nah, terus. Ini ya. Iya. Iya. Udah. Nah, daftar pustaka kamu juga daftar pustakanya. Gimana Pak? Daftar pustakanya dia, daftar pustakanya. Daftar pustaka. Iya Pak, ini Pak. Satu spasi. Kamu ngeliat buku panduan sih. Satu spasi semua. Baik Pak. Rubah sekarang. Berarti yang, iya Pak. Berarti yang tabel juga ya Pak ya? Iya. Satu spasi. Baik Pak. Satu langsung diring ke bawah aja semua. Iya Pak, ini laptop saya yang ini berapa laptopnya? agak nakal laptopnya. Dua device pakai HP juga Pak. Biasanya saya pinjam laptop kakak saya Pak, kalau buat ngeditnya. Saya boleh nanti sekalian ya Pak ya, ini editnya. Udah ya. Saya tandain dulu ya Pak ya. Itu ini belum sejajar tuh. Garis belum sejajar. Iya Pak. Yang punya saya coba lihat yang Sparta itu mana? Sparta itu mana tuh? Baik Pak. Coba lihat yang Sparta. Itu urutan nggak usah abjad ya, masih urutannya yang masih ngaco. Ada daftar pustaka Sparta, daftar pustaka nama saudara. Masih daftar pustaka Mbak. Baik Pak. Daftar pustaka bawah aja tuh Mbak. Kenapa cari lebih lama tuh? Tuh. Masih urutan nggak usah abjad tuh. Oh iya Pak. Mana Sparta kamu tulis sama ada nggak? Belum ada Pak. Tulis nggak, berarti kamu nggak pakai Mendeley itu, pakai Mendeley lah. Iya Pak. Pakai Mendeley, kalau pakai Mendeley itu supaya mahasiswa itu punya kopian jurnalnya, kalau bisa kopi jurnal nggak bisa masuk Mendeley. Baik Pak. Tujuan Mendeley itu lah supaya mahasiswa itu ada kopian jurnalnya, itu punya kopinya. Ya, maksudnya Mendeley, pada kopinya bisa masuk Mendeley. Ya, pakai Mendeley, nggak pakai Mendeley, ya pakai Mendeley. Iya Pak. Nah. Oke, itu spasi itu ya, udah. Kalau selesai kamu kirim ke email saya, nanti saya tangani. Kalau saya cek lagi udah oke, saya tangani ya. Halo, jangan di mute dulu, jangan di mute dulu. Iya Pak, berisik Pak.
Jadi dia lagi bersih-bersih di mana? Kamu di kandang sapi di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Iya. Udah ya? Baik, Pak. Udah. Nanti kirim ke email. Kirim ke Baik. email terus saya cek lagi kalau udah ke Bukdesi belum saya tangani ya. Udah, usah konsultasi Zoom lagi nanti pas habis sidang aja konsultasi Zoom sama saya. Baik, Pak. Sidang aja nanti. Cepat sidangnya udah selesai. Pak udah selesai. Bab 4. Udah, Pak. Udah bab 4-nya udah selesai, tinggal. Udah cepat ujiannya. Gimana, Pak? Cepat ujiannya, jangan lama-lama. Baik. Ya, Pak. Nanti Makasih kalau ya, lama Pak. mungkin menghambat kamu menikah lagi. Tapi kan kamu cepat nikah. Ini cepat nikah. Ya. Nggak, Pak. Apa? Tania dulu aja, Pak, yang nikah, Pak. Nikah kata Tania nunggu kamu. Ya. Itu tungguan itu. Tania mau nikah Tania. Enggak, Pak. Lulus dulu, Pak. Cari kerja. Lulus dulu. Pak. Si Nilu udah mau nikah. Si Amelia udah siap-siap. Ya. Udah si Melati. Udah Melati Sukma. Iya, baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, nanti bimbingan Zoom setelah sidang skripsi aja ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Setelah itu kalau selama bimbingan 4 jangan sama saya, sama Mbak Tina aja. Ya. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi mau tanyakan nggak, Melati? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Udah cukup Jadi masuk. dekatnya ada kamu tanyakan, sejauh nggak ada, sedekat ada. Oke, berikut siapa lagi? Makasih, Pak. Saya, Bersama. Pak. Oke, silakan. Coba jadi itu. Tania, Pak. Tania, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Di zoom lagi. Bab 4, bab 3 udah aku kurasi udah. Bab 2 ada kurasi. Bab 2 udah, Pak. Kemarin disuruh lanjut bab 3. Udah bab 3. Nah, ini tadi mana buka. tuh yang tadi bimbingan saya yang pergi tadi itu suruh bab 3 pakai buku pandu hilang langsung deh. Oh, kakaknya siapa ya namanya? Ya itu anak sore itu. Enggak ada deh. Langsung pulang. Kayaknya udah nggak ada, Pak. Enggak ada bimbingan itu. Udah pergi aja. Udah, silakan. Nah, ini Pak bab 3 saya. Yang pertama itu ada objek penelitian. Di mana objek penelitian yang digunakan itu adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan rentang tahun 2017 sampai tahun 2021. Lalu ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas, yang dimana berarti penelitian yang berguna untuk meneliti adanya hubungan sebab akibat antar variabel yang sejalan dengan tujuan dilakukannya penelitian untuk melihat pengaruh risiko kredit, likuiditas, serta kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID. Lalu ada metode pengumpulan sampel. Di sini kriteria yang digunakan adalah yang pertama itu bank umum konvensional pada tahun 2017 sampai 2021. Lalu perbankan yang mengeluarkan laporan keuangan selama periode penelitian. Lalu yang ketiga, perbankan yang memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank tahun 2017 sampai tahun 2021, yang diambil langsung dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.ac.id. Lalu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama, penelitian kepustakaan atau library research. Lalu yang kedua ada metode dokumentasi. Lalu ada variabel dan operasional variabel. Di dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel independen yang merupakan variabel bebas, lalu ada variabel dependen sebagai variabel terikat. Serta terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini sebagai variabel pendukung. Lalu ada operasional variabel. Di sini dalam penelitian ini variabel dependen yang akan digunakan adalah kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan return on asset atau ROA. Rumus ROA adalah sebagai berikut. Menurut Brigham dan Houston 2006, yaitu laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu untuk risiko kredit diproksikan dengan NPL dengan rumus sebagai berikut. Kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%.
Lalu untuk risiko likuiditas, diproksikan dengan loan to deposit ratio dengan rumus sebagai berikut. Total kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Lalu untuk kecukupan modal diproksikan dengan capital adequacy ratio atau CAR dengan rumus modal inti plus modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. Lalu untuk pandemi COVID-nya diukur dengan variabel dummy dengan nilai 1 untuk menunjukkan pada masa pandemi dan nilai 0 untuk menunjukkan sebelum adanya pandemi. Lalu untuk variabel kontrolnya, dalam penelitian ini digunakan adalah ukuran perusahaan atau bank size dengan rumus sebagai berikut. Size sama dengan loan total aset. Nah, penjelasan di atas itu dapat disimpulkan melalui tabel 3.1 sebagai berikut. Ini tabel operasional variabelnya, Pak. Nah, lalu lanjut ke teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu pakai analisis statistik deskriptif. Lalu yang kedua itu ada uji regresi linear berganda, di mana model regresi yang pertama sebagai berikut. Lalu regresi pertama itu digunakan pada periode 2017 sampai 2019, di mana model regresi itu tidak terkait dengan pandemi COVID. Lalu untuk model regresi yang kedua adalah sebagai berikut, di mana model regresi kedua ini digunakan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4, berkaitan dengan pandemi COVID periode 2020 sampai 2021. Lalu ada uji koefisien determinasi atau R2. Lalu ada analisis regresi data panel, yang dibagi ada uji Chow, ada uji Hausman, sama uji Lagrange multiplier. Lalu ada uji asumsi klasik, di mana ada juga uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Ada juga autokorelasi. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji signifikansi simultan atau uji F, dan juga uji signifikansi parsial atau uji T. Udah selesai, Pak. Ya. Bersama regresi tadi. Oh ya, bisa, Pak. Yang ini Pak, model regresi pertama ini Ya, sebelum kedua. pandemi. Yang ini regresi kedua. Model pertama kedua apa? Yang pertama itu sebelum adanya pandemi, kalau yang kedua berkaitan dengan pandemi COVID Pak, tahun 2020 sampai 2021. Udah pusaka. Daftar pustaka. Jadi kamu jelaskan model 1 itu untuk apa, model 2 untuk apa? Ada penjelasan itu nggak? Ada Pak, nih. Mana? Ini yang regresi kedua, itu yang regresi pertamanya ini. Model regresi yang tidak terkait dengan pandemi COVID. Oh, iya. Udah pusaka mana? Daftar pusaka. Bentar Pak, kelewatan. Ini Pak. Pusakanya tulisannya Tem New Roman juga diganti itu. Udah. Oh iya, Pak, belum. Ya belum apa. Itu sama kiri kanan sama itunya. Iya Pak, bentar. Di sebelah kanan tuh, itu masih belum Tem New Roman, udah. Udah nih Pak. Punya saya mana punya saya? Punya Bapak. Bentar Pak, di bawah. Nih Pak, ada 2. 2 Pak. Itu pelan. Udah. Kamu ujian sempro aja ya, sempro. Ya. Pak, maaf saya mau nanya Pak, kalau judul saya ini pakai uji, bentar Pak, bilang. Uji T aja, nggak mau apa uji F. Uji F-nya berarti nggak usah ya Pak? Nggak usah, uji T aja kamu uji T. Oh ya, berarti tapi tetap dijelasin di sini atau nggak usah Pak? Penjelasannya nggak apa-apa, tapi kasih tahu penjelasan dalam uji penelitiannya hanya menggunakan uji T saja gitu ya. Oh iya. Tahu penjelasannya, ya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang tanyain. Udah Pak itu. Dokter Sempro aja ya. Ya. Oke, berikut siapa lagi itu? Terima kasih banyak Pak. Amelia, besok kamu bab 3 selesai ya, Amelia? Iya Pak, siap. Sudah Dokter Sempro. Siapa lagi itu si Safira? Ya Pak. Ya silakan Safira. Ya Pak, saya share screen dulu Pak. Jangan nangis ya. Enggak Pak. Enggak kok Pak.
Ini Pak. Jadi kemarin Di zoom saya lagi, zoom lagi. batbalnya baru Zoom lagi, sampai. zoom. Sebentar Pak. Di zoom lagi. Saya naikin dulu Pak. Nah, sampai sini. Sampai penelitian terdahulu Pak saya. Iya, Oke, udah Pak. Udah kelihatan Pak. udah. Kamu udah itu masing-masing. Udah diterangin Sampel berapa? Udah terus masing-masing. sampelnya, objeknya ada. Terus coba terus. Udah. Coba. Ya. Ini Pak. Coba. Sudah di Mendeley juga Pak saya. Udah lihat, terus Udah. coba. Terus. Saya ngasih tahu variabel Tabelnya independennya mana? apa aja. Tabelnya. Tabel di bawah Pak. Ini Pak. Berawal dari sini. Jadi pertama dari jurnal acuan saya dari Priswita sama Takwa ini, CG-nya itu ada kepemilikan manajerial dan komisaris. Oh, iya, udah singkat ya. Ini saya nulis nama peneliti, variabelnya, hasil penelitian sama perbedaan penelitiannya Pak. Itu coba. Ada 15 jurnal Pak, 8 Indo, 7 internasional. Dipakai Tapi internasional. Dipakai untuk uji hipotesis ya? Kenapa Pak? Dipakai untuk uji hipotesis ya? Hipotesis, iya Pak. Uji hipotesis ada muncul nama-nama Pak, itu. tapi internasionalnya saya kan kemarin Bapak saraninnya kasih yang Asia Tenggara ya, yang kayak Malaysia, Indonesia, Nggak ada ya? Filipina. Nah, itu yang Asia Tenggara susah banget Pak, nggak ada. Nggak apa-apa, penting seluruh dunia lah, nggak apa-apa. Jadi saya dapatnya dari Malaysia, Indonesia, Nigeria, sama Italia. Iya nggak apa. Kalau mau dapat itu harus pakai jurnal itu ternama bayar. Ada sih semua. Ya, tapi kalau kita nggak bayar bisa susah dapat. Nggak apa-apa ya. Bab 3 nah berarti. Hipotesis. Hipotesis di bawah Pak. Pak, tapi nggak apa-apa ya Pak. Jurnal internasional tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari Indonesia. Nggak apa. Inggris bahasa Inggris berapa apa jurnalnya? Bahasa Inggris Pak. Iya. Pemikiran. Terus halo, Pak. Hipotesis mana? Hipotesis. Ini Pak. Hipotesisnya ada pertama dari Dewan Direksi. Itu jangan pakai Y lagi. Komisaris singkatannya apa? Pakai itu. Oh, yang mana Pak? Simbol YX itu jangan dipakai kan kamu Dewan Direksi simbolnya apa? Oh, iya Pak. Sorry Pak, maaf Pak. Ininya ya Pak. X1 itu jangan. Iya. Simbolnya apa tuh? Kecurangan A1 Pak. Kecurangan perangkat itu simbolnya apa? Dependent variable simbolnya apa? Oh. Kecurangan perangkat simbolnya apa? Iya Pak. Simbolnya? Iya. Terus Y1 itu mengganti apa? Tadi Y1 ada kan? Iya, ini harusnya H1 ya Pak. Y1 itu X1 diganti semua simbolnya. Simbol yang kamu variabel apa? Kecurangan perangkat simbolnya apa? Iya, kecurangan perangkuangan. Iya Pak. Bukan itu maksudnya. Aduh. Yang mana Pak? Maaf Pak. Simbol independen variabelmu apa simbolnya? Oh, ini iya Pak. Iya. Oh iya itu bukan simbol, itu generik tuh. Simbolnya apa? Aduh gimana sih? Kecurangan perangkuangan apa simbolnya? Mau pakai nanti di simbolnya apa? Singkatannya. Aduh. Oh, FFS Pak. Tulis itu dong, tulis. Jangan pakai Y. Iya Pak. Ya, itu simbol generik tuh. Wah. Gini Pak. Itu pakailah tuh Pak. Direksi apa simbolnya? Singkatannya apa? Simbolnya. Simbolnya aja Pak. Terus apa lagi tuh? Kan kamu kurung tuh simbol dia. Mana sih? Direksi. Ini cuma singkatannya doang gitu Pak. Nanti kamu kan bikin persamaan penelitian kan pakai simbol itu kan? Iya Pak. Nggak mungkin nggak pakai Y sama X1, Y2, nggak ngerti orang tuh. Simbolnya apa? Gini Pak, Dewan Direksi gitu Pak. Jangan tanya ke saya, kan kamu makai, kok tanya ke saya sih. Maaf Pak. Yang KI itu gede investasi, yang KI dong, kayak itu gede investasi.
Simbol lihat dia Oh, lihat jurnal lihat di jurnal tuh simbol Ini, Pak. pakai apa? Pakai itu juga simbolnya. Lihat di jurnal. Jurnal, iya Pak. Dulu Jurnal juga saya, kamu kan ada jurnal acuan rujukannya. Pak. Dulu juga ada di situ simbolnya apa? Pakai itu juga. Kan saya standar Iya, bisa tuh. biasanya KINST Pak. Ya pakai itu ya. Iya Pak. Kayak jurnalnya. Itu simbolnya. Jadi jangan pakai simbol XY itu. Iya Pak. Maaf Pak. Nah, itu dari sisa dalam kurung apa simbolnya? Jadi angkat kotak itu, kotak itu, digambar tuh gambar kerangka pemikiran. Kalau dari isi dalam kurung simbolnya Pak. apa tuh? Dalam kurung apa? Tulis tuh. Sini ya Pak. Apa titik apa tuh? Ulah seterusnya. Garis itu garis itu ditempelkan ke kotaknya itu, garis. Oh iya Pak. Nanti saya benerin Pak. Sekarang aja benarinya. Iya deh Pak. Nanti nggak ingat gitu. Iya Pak. Pak ini saya turunin boleh nggak Pak? Nanti nggak kelihatan. Turunin aja. Loh Pak. Turunkan aja. Iya Pak. Ya silakan Sukma, Mas Sukma. Berarti silakan live ya. Turunin aja nggak apa. Nah. Pomses juga tuh. Pomses nggak ada putus-putus, jangan putus-putusin, sama aja. Itu tuh. ini Pak, variabel kontrol. Sama aja, apa beda? Yang putus-putus dong. Oh tetap sama ya Pak? Mau putus-putus memang, kamu putus-putus itu dia kadang ada, kadang enggak maksudnya. Ya Pak. Oh sebentar. Jadi ini lurus aja Pak biasa? Iya, jangan putus-putus garisnya. Garisnya Ya, garis Pak. biasa aja. Ya Pak, saya bikin dulu Pak. Sudah Pak. Ya. Gambar itu di bawah, taruhnya di bawah, gambar bukan di atas. Judul gambar itu di bawah, dia boleh di bawah. Gambar di bawah Pak. Dulu di bawah, tabel di atas. Lihat buku panduan dong. Nah. Buat terus, buah, woi. Ya Pak, iya Pak. Setelah sumber. Iya Pak, sebentar Pak. Di bawah sumber dia, setelah sumber. Sumber itu sebelum gambar, sumber itu sebelum judul, sumbernya itu, sumber lain pemilu itu. Ada kata sumber tuh, itu sebelum, Oh iya Pak. sebelum judul. Iya. Ini Pak. Iya, udah. Ini Pak, sudah Pak. Nah, hipotesis mana hipotesis. Hipotesis ini Pak. Pengembangan hipotesisnya. Ini kita di zoom lagi. Oh iya. Zoom lagi. Iya. Sudah Pak. Jadi pertama pengaruh Dewan Direksi terhadap kecurangan laporan keuangannya memiliki peran penting dalam perusahaan. Dewan Direksi memiliki tugas untuk mengetahui informasi dan menentukan arah kebijakan serta strategi sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu penelitian yang telah dilakukan oleh Nursia menunjukkan hasil Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu pengaruh Dewan Komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan, Dewan Komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Priswita, Syafitri telah menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Jadi H2-nya Dewan Komisaris berpengaruh negatif.
Terus yang ketiga ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah maupun swasta. Menurut Jensen dan Mackling, kepemilikan institusional juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency konflik. Semakin tinggi tingkat investasi institusi, maka semakin besar pula derajat pengendalian perseroan oleh pihak luar terhadap perseroan. Sehingga biaya keagenan dan kecurangan laporan yang dilakukan oleh personel manajemen di dalam perseroan akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Priswita, Kurniawan, Syafifli, dan Ohodiatolua ini menunjukkan hasil kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Jadi hatianya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sama yang terakhir, pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit memainkan peran penting dalam membantu Dewan Komisaris, terutama dalam tugas pengawasan pelaporan keuangan. Pembentukan komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen, terutama yang berhubungan dengan kegiatan keseharian perusahaan guna mencegah fraud. Oleh karena itu, semakin sering komite audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite audit dalam melakukan fungsi pengawasannya. Menurut Priswita dan Takwa, penelitian yang telah dilakukan oleh Priswita dan Takwa dan Syafitri menunjukkan hasil komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Jadi H4-nya komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sudah, Pak. Jadi saya baru sampai sini, Pak. Bentar. Iya, Pak. Tunggu dulu ya. Udah, Pak.
Oke ya. Oke, siapa lagi berikutnya? Saya, Pak. Oke, silakan Nilo. Makasih, Pak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Udah. Saya udah bab 3, Pak, metode Di zoom penelitian. lagi ya. Oke. Kalau udah selesai udah. Udah, Pak. Udah disuruh lanjut. Objek penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit terhadap konservatisme akuntansi. Terdapat variabel kontrol yaitu leverage dan financial distress. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas. Metode pengambilan sampelnya, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh perusahaan itu sendiri pada website masing-masing perusahaan atau pada website Bursa Efek Indonesia. Karena jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang kedua, perbankan yang menyajikan laporan tahunan secara rutin selama periode penelitian. Yang ketiga, terdapat kelengkapan data sehubungan dengan variabel-variabel yang akan digunakan selama periode penelitian. Yang selanjutnya ada variabel dan operasional variabel. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama, yaitu variabel dependen sebagai variabel terikat, variabel independen sebagai variabel bebas, dan variabel kontrol. Variabel dependennya itu konservatisme akuntansi, variabel independennya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit. Variabel kontrolnya leverage dan financial distress. Ini pengertian konservatisme akuntansi. Menurut Financial Accounting Statement Board tahun 1987, konservatisme adalah reaksi yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Rumusnya menurut Givoli dan Hein tahun 2002. Yang kedua ini ada variabel independen. Kepemilikan institusionalnya saya pakai rumus Susanti dan Mildawati tahun 2014. Kepemilikan manajerialnya saya pakai rumus Susanti dan Mildawati tahun 2014. Komisaris independennya juga pakai Susanti dan Mildawati tahun 2014. Untuk komite auditnya saya pakai rumus dari Sari tahun 2017. Variabel kontrolnya ini yang pertama leverage, saya rumus dari Murhadi tahun 2013, total debt dibagi total aset. Financial distress-nya saya pakai rumus dari Shiva tahun 2017. Pakai Altman Z-score. Selanjutnya ini ada tabel operasional variabel. Selanjutnya teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya yang pertama ada uji normalitas. Dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen, ataupun keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Yang ketiga ada uji autokorelasi, merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya, di mana autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu atau time series karena berdasarkan sifatnya data pada saat ini dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya.
Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang ketiga ini ada analisis regresi linier berganda. Persamaannya ini Pak. Terus selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis. Yang pertama saya pakai uji koefisien determinasi atau uji R. Ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam satu model regresi. Yang kedua ada uji signifikan simultan. Ini nggak dipakai apa tadi? Yang ketiga ada uji parsial atau uji T. Ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Udah Pak, itu. Udah selesai. Masih di mute Pak, maaf. Penelitian ada satu aja. Iya Pak. Udah. Sama, ini daftar pustakanya Pak. Penelitian itu bukan di tengah, di kiri taruh ya. Judulnya. Oh di kiri ya Pak, oke baik Pak. Ini daftar pustakanya udah satu, spasinya udah satu. Ini jurnal Bapak udah dimasukin Pak. Ini dua. Itu nama jurnalnya mana itu? Sparta itu nggak ada nama jurnalnya itu. Ini Pak yang dampak good corporate governance terhadap. Pengaruh profitabilitas itu nggak ada nama jurnalnya. Oh yang ini ya Pak? Iya. Nggak ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa itu? Oh iya Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi mau nanya nggak lain? Oh ya saya mau nanya Pak. Iya. Jadi saya lagi nyicil masukin data. Tapi banyak bank yang belum ada laporan keuangan 2021-nya Pak. Itu jadi 2021. Terakhir ada tuh. Kenapa Pak? Kamu lihat di website bank itu ada juga di websitenya. Oh iya Pak. Tapi baru dikit Pak. Itu tetap dipakai berarti tahun 2021-nya ya Pak? Ya coba tunggu aja. Jadi websitenya ada kok. Ya baik Pak. Oh kalau ada website jadi di OJK. Punya sumber tuh OJK, pasar modal, website dia. Ya. Iya baik. Iya Pak. Ya. Udah itu aja Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, sempurna aja ya. Iya Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Siapa lagi tuh? Udah semuanya, udah. Jadi kamu tinggal Amelia ya, perbaiki ya. Iya Bapak, siap. Ya. Oke, yang lain siapa si Safira, sama Tania, sama Nilu daftar sidang sempro aja ya. Iya Pak, baik 3 Pak. belum mulai Pak. Hah? Bab 3-nya belum kan Pak? Kamu Safira udah? Tadi bab 2 Pak, baru sampai bab 2. Oh 2, oh bab 3 siapa urusan si Nilu? Iya Pak. Jadi kamu belum bab 3? Safira belum? Iya kan tadi baru sampai bab 2 Pak. Oh udah, bab 3 minggu besok ya? Ya Pak. Bareng sama si Amelia itu ya? Iya Pak. Yang 4 lagi tolong masuk dong, 4 lagi. Yang 4 lagi mana tuh? Suruh dia datang segera besok, Sabtu depan ya? Jumat depan ya? Iya Pak. Tolong dia jangan absen-absen bilang gitu ya. Mau cepat lulus apa enggak? Mau cepat lulus apa enggak nih? Ya, kalian mau cepat lulus kan? Mau Pak. Nah, maka tiap minggu datang tuh. Jangan sampai enggak datang. Ya? Ya. Sampai enggak datang. Kalau datang nanti kualat itu ya. Terus itu yang 4 itu ya? Iya Pak. Pak. Oke, kalau enggak ada lagi pertanyaan, Setut sampai sini mau Jumatan ya. Baik Pak. Baik Pak. Saya selalu mohon maaf Amelia kalau saya terlalu keras ngomong karena saya sebalnya jelek deh, kesal. Gak apa-apa Pak. Saya mohon maaf lahir batin Pak, mau mau ya mau pasang. Iya, mohon maaf lahir batin Pak. ya Pak. Batin. Pas selesainya dan saya mau cepat jangan lama beban buat saya ya. Ya Pak. Ya, 4 lagi tuh supaya cepat lulusnya.
Jangan sampai putus di tengah ya. Jangan sampai takut ketemu saya itu ya. Yang 4 itu kenapa nggak datang? Takut ketemu saya lagi itu. Yang 4 itu siapa itu? Takut mencret itu. Jangan sampai takut bilang gitu ya. Nah, ya kalau udah sampai di sini ketemunya kita hari ini, dan saya sebagai pribadi juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Semoga amal ibadah kita selama puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang lain ya, keberkahan itu ada ke semua manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat selalu dan murah rezekinya dan cepat selesai, cepat selesai skripsinya, dan cepat lulus, cepat menikah, cepat punya anak, cepat punya suami, macam-macam lah ya, macam-macam ya. Ingin sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Sehat selalu, Pak. sama. Salam ya. Izin live ya, Pak. Izin live ya, Pak. Silakan, silakan.